Malam ini begitu sunyi, rembulan nampak bersembunyi di balik awan. Mungkin rembulan takut menyinari manusia, takut karena cahayanya akan menampakkan semua dosa-dosa mereka. Tentu manusia pasti berusaha menyembunyikan semua dosanya itu agar tidak terlihat mata. Tetapi sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Ada manusia yang tetap berusaha menyimpan bangkai tersebut, tetapi ada juga yang mau bertanggung jawab, memikul dan menebus semua dosanya lalu bertaubat di tengah kesunyian malam. Di satu kamar hotel di tengah kota, kesunyian malam ini pecah oleh suara-suara desahan wanita. Suara dari seorang wanita yang dihimpit pinggangnya terus-menerus oleh seorang laki-laki itu menggema keras ke seluruh kamar. Lambat laun, suara nikmat itu berubah menjadi suara tangis lirih. Seolah merasa bersalah, laki-laki tampan itu mencium bibir dan meraba buah darah wanita cantik yang di setubuhnya itu. Kembali suara tangis lirih itu berubah menjadi teriakan yang kali ini terdengar seperti menjerit puas. Beberapa jam mereka bercumbu mesra tanpa henti. Akhirnya laki-laki tampan itu mulai mendesah dan laki-laki tampan dan wanita cantik itu tidur saling berpelukan. Setelah adu yang begitu nikmat tadi, alih-alih kebahagiaan yang didapat, wanita cantik itu justru kembali menangis lirih. Seolah mengerti apa yang disedihkan pasangannya itu, sang laki-laki bangkit dari kasur lalu meraih dompet yang berada di atas meja. Ia mengeluarkan banyak sekali lembaran uang 100.000 rupiah lalu menggenggamkannya pada tangan wanita cantik yang menangis itu. "Ini yang terakhir kali kan?" ucap sang laki-laki tampan. Ia lalu mencium kening wanita cantik itu. Wanita cantik itu menghentikan tangisnya. Ia begitu kaget, kemudian ia menghapus air mata yang kini merusak make up cantiknya malam ini. "Bapak kok bisa tahu?" ucapnya lirih. "Sudah sejak lama Bapak tahu semuanya, Mia." Laki-laki itu dengan lembut mengusap kepala wanita yang bernama Mia. "Makanya Bapak selalu memesan Mia." Seketika tangis Mia kembali pecah. Laki-laki itu langsung memeluk Mia begitu erat dan mengusap-ngusap rambut panjangnya, seolah ia juga merasakan kesedihan yang dialaminya. Setelah beberapa saat, akhirnya laki-laki itu beranjak dari kasur dan mengenakan pakaiannya. Ia berdandan begitu rapi dengan mengenakan jas hitam mewah dan dasi melengkapi ketampanan bak seorang eksekutif muda. "Mia harus berhenti, jangan jadi wanita hina seperti ini," ucap laki-laki itu seraya berjalan menuju pintu kamar. Iya Pak," jawab Mia sembari mengenakan pakaian dalamnya. Laki-laki tampan itu lantas melirik pada Mia yang begitu indah, berbalut dengan pakaian dalam berwarna merah menyala. Ia lalu memutuskan mendekati Mia, naik kembali ke atas kasur dan mencium bibir serta lehernya. "Ah, Pak," ucap Mia sambil menggeliat menikmati ciuman itu. Setelah beberapa kecupan pada tubuh putih Mia, laki-laki itu kemudian menatap matanya. "Aku pasti bakal kangen, Mia." Laki-laki itu lalu mencium kening Mia begitu mesra dan pergi meninggalkan kamar hotel. Mia menatap kosong ke arah perginya laki-laki tampan itu, seorang eksekutif muda, pengusaha muda sekaligus bosnya di tempat kerja. Tentu bosnya itu sudah mengetahui Mia tidak lagi akan bekerja di tempatnya. Mia akan pergi untuk menebus semua dosa-dosanya. "Benar kata Pak Indra, aku tidak boleh lagi jadi wanita hina." Setelah beberes kamar dan check out, tengah malam itu juga Mia pergi meninggalkan hotel. Meninggalkan dunia malamnya yang penuh dosa itu, dunia pelacuran yang selama ini menghidupinya, serta membantunya membayar hutang-hutang orang tuanya untuk selama-lamanya. Mia melirik ke arah bangunan megah hotel bintang 5 tersebut, kemudian matanya terpejam. Ia mengingat betul siapa saja laki-laki yang pernah ia layani. Laki-laki pemabuk, laki-laki hidup melang, bapak-bapak gendut penuh bulu, seorang mahasiswa, sekelompok mahasiswa, bahkan seorang anak kaya yang masih SMA pun pernah Mia layani di hotel ini. Air mata langsung turun deras membasahi pipinya lagi ketika mengingat semua kejadian itu. Entah sudah berapa kali ia menangis seharian ini.
Kemudian ia terbayang wajah Pak Indra yang tampan, orang yang akhir-akhir ini selalu menyewanya. Dan di pelacurannya yang terakhir pun Pak Indra lah yang menyewanya. Sepertinya Pak Indra tidak memberikan kenangan buruk pada Mia, tetapi hati Mia tetap bersedih. Tidak seharusnya ia berzina seperti ini, tidak seharusnya ia menjadi wanita hina. Kalau tidak karena hutang mendiang ayahnya yang melilit, bahkan membuat ibunya ikut menyusul mati, Mia tidak mungkin melakukan semua ini. Mia lalu melirik segobok lembaran uang 100 ribuan yang diberikan oleh Pak Indra tadi. Dalam hati, ia begitu bersyukur hari ini, hutang ayahnya akan lunas. Setelah semua malam yang ia lalui melacur, mengemis uang pada kepuasan laki-laki, kini ia bisa bebas dan menjalankan kehidupan yang baru. Mia lalu berjalan pergi meninggalkan hotel itu, membuang semua kenangan buruknya dalam dunia persinan ini, dan bersiap memulai kehidupan baru. Di parkiran hotel, sebuah mobil jas putih berhenti perlahan di hadapan Mia. Seorang wanita berdandanan menor dengan rambut pendek cat emas yang tengah merokok, membuka kaca mobilnya dan tersenyum kecut ke arah Mia. Wanita itu adalah jemputan Mia. Sepertinya ia kesal karena Mia begitu lama tidak segera keluar dari hotel. "Main berapa ronde lu? Lama banget. Pak Indra kuat banget ya," ucapnya nyindir. "Maaf nak," Mia meminta maaf pada wanita itu sambil tertunduk. "Udah, ayo, keburu tenggang waktu pembayaran hutang bapak lo, cepat masuk." Mia lalu memutar dan masuk ke sisi penumpang mobil di sebelah temannya itu. Teman Mia itu segera mengemudikan mobilnya, meninggalkan parkiran hotel menuju jalan raya kota. "Mirna, maaf dong, jangan bete gitu," ucap Mia memelas. "Ya gila aja, dari sore sampai mau tengah malam, lu berdua indahoy apa meeting tahunan perusahaan sih? Gue menguap tahu nggak di dalam mobil," ketusnya sambil terus mengisap rokok dan meniupkan asapnya ke udara. Temannya yang bernama Mirna itu nampak kesal, tetapi sepertinya ia mengetahui kondisi Mia. "Iya, maaf nak, besok nggak lagi deh." "Besok-besok kan elu udah nggak gini lagi, Oneng. Ya udah, nggak usah minta maaf lagi. Jadi pengen nangis kan gua? Bantuin gua cari ATM nih malam-malam gini." Mobil jas itu kemudian berbelok keluar dari jalan raya kota menuju ke jalanan yang lebih kecil. Di sisi kiri jalanan tersebut terdapat sebuah minimarket yang di dalamnya ada ATM yang Mirna cari. Mereka lalu berhenti dan masuk ke dalam minimarket itu. Di dalam sana, Mirna bergegas menuju ATM karena ia tahu betul apabila terlambat membayar hutang bank yang akan jatuh tempo besok, maka hutang Mia akan membengkak lagi. Sesekali, Mirna melirik jam tangan mahalnya, memastikan hari belum lewat tengah malam. Berbeda dengan Mirna, Mia yang memiliki hutang itu justru terlihat bingung dengan kepanikan temannya. Mia tentu tidak tahu karena selama ini Mirna lah yang membantunya membayarkan hutang bank mendiang ayahnya. Bahkan Mirna jugalah yang mengenalkannya dengan semua laki-laki yang pernah meniduri Mia, termasuk Pak Indra karena mereka berdua bekerja di perusahaan yang sama. Bisa dibilang Mirna adalah seorang teman sekaligus mami atau muncikari Mia. "Beliin kopi juga dong Mia, sama snack apa gitu kek," omel Mirna sambil terus sibuk memencet tombol ATM. Mia lalu mengiyakan permintaan temannya itu dan segera berbelanja. Ia berbelanja banyak sekali camilan dan minuman ringan, lalu membayarnya ke kasir. Sementara Mirna akhirnya menjerit kegirangan setelah transfer uangnya berhasil. Mirna lagi-lagi melirik jam tangannya, ia mendengus lega. Hari belum lewat tengah malam. Setelah menyelesaikan urusan masing-masing, mereka kembali masuk ke dalam mobil. Mirna lalu menunjukkan slip bukti transfernya tadi. Mia lalu mengeluarkan sekepok uang pemberian Pak Indra pada Mirna. Mia lalu memeluk erat teman baiknya itu. "Aku nggak tahu lagi harus bilang apa nak ke kamu. Terima kasih banyak nak," ucapnya sambil terisak. Mirna nampak menggeliat berusaha melepaskan diri dari pelukan Mia. Iya udah, jangan lebay ah. Kita kan udah temenan lama." "Entar gue ikutan nangis Oneng. Udah bersyukur alhamdulillah gitu loh. Utang bokap lu lunas setelah bertahun-tahun. Gue juga ikut senang." Mia tersenyum senang mendengar omelan temannya itu. Omelan yang selalu menemaninya setiap hari
baik di kala senang maupun sedih. Mirna lalu melirik kantung belanja yang dibawa oleh Mia. Kok lu beli makanan banyak banget? Kan perjalanan kita jauh, nak. Seketika Mirna kembali mendengus kesal. Ia lupa bahwa ia sudah berjanji akan mengantarkan temannya ini pergi. Pergi jauh, memulai kehidupan baru, dan menebus semua dosa-dosanya. Bersambung.